Baik, perkenalkan nama saya Gisron dengan NIM M1B12202. Saya dari kelas B jurusan Ilmu Lingkungan. Baik, di sini saya akan membacakan materi PPT saya dengan judul kaitan antara Z dan Laut Natuna. Adapun judul dari materi saya yaitu pengertian Z, gambaran umum Laut Natuna, Z dan Laut Natuna, dampak ekonomi dari pemanfaatan Z di Laut Natuna, tantangan dari pemanfaatan Z di Laut Natuna, dan upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik Laut Natuna. Baik, langsung saja ke materi pertama yaitu pengertian Z. Definisi Z. Z merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Wilayah Z biasanya meluas hingga 200 mil laut dari garis pangkal negara pantai. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS, zona ekonomi eksklusif atau Z adalah salah satu wilayah laut yang telah ditetapkan oleh negara pantai di sepanjang garis pantai mereka. UNCLOS yang disepakati pada tahun 1982 adalah perjanjian internasional yang mengatur sebagai aspek hukum laut termaksud Z. Gambaran umum Laut Natuna. Secara geografis, Laut Natuna terletak di antara Kepulauan Natuna dan Laut Natuna serta Tanjung Chamau di sebelah selatan Delta Mekong di Vietnam. Laut Natuna Utara Provinsi Kepulauan Riau. Di Laut Natuna terdiri dari beberapa, antara lain Pulau Natuna Besar, Pulau Bunguran, dan Laut Natuna. Zona ekonomi eksklusif atau Z di Laut Natuna adalah wilayah laut yang ditetapkan oleh Indonesia berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Z Laut Natuna membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal negara pantai, memberikan Indonesia hak eksklusif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Hak eksklusif negara dalam memanfaatkan sumber daya alam di Z. Yang pertama, kegiatan pariwisata. Yang kedua, pemanfaatan ekonomi. Yang ketiga, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, penelitian ilmiah dan penjagaan lingkungan. Yang kelima, pengelolaan perikanan. Dan yang keenam, energi terbarukan. Dampak manfaat ekonomi dari pemanfaatan Z dan Laut Natuna. Yang pertama, dari sumber daya alam. Laut Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah seperti sumber daya ikan yang mendukung sektor perikanan, serta minyak dan gas alam yang memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor perdagangan. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Pemanfaatan sumber daya alam di Laut Z Natuna dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan dari sektor energi, perikanan, dan sektor terkait. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Kegiatan pemanfaatan Z dapat menciptakan lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung, seperti di dalam sektor perikanan, industri, energi, pariwisata, dan layanan negara. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam di Z Laut Natuna akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Penemuan dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas alam, serta pengembangan sektor perikanan dan pariwisata akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Yang kelima, pengembangan sektor pariwisata. Keindahan alam Laut Natuna dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisata dan pendapatan pariwisata. Yang keenam, peluang investasi. Pemanfaatan Z juga akan memberikan peluang investasi dalam pengembangan sektor energi, perikanan, pariwisata, infrastruktur, dan industri pendukung lainnya. Investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi wilayah. Tantangan dalam pemanfaatan zona ekonomi eksklusif atau Z di Laut Natuna. A. Klaim wilayah. Contohnya Tiongkok juga mengajukan klaim terhadap sebagian wilayah di sekitar Natuna melalui klaim 9 garis putus-putus atau 9 dash line yang dianggap kontroversial oleh sebagian negara lain. B. Penyeludupan ikan ilegal. Praktik penyelundupan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing
termasuk kapal Tiongkok di perairan Natuna menjadi masalah serius. C. Infrastruktur dan aksesibilitas. Laut Natuna merupakan wilayah yang terpencil dan memiliki tantangan dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas. Kurangnya infrastruktur pelabuhan, jaringan transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya dapat membatasi kemampuan untuk mengembangkan pemanfaatan ZI secara efektif. D. Perlindungan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam di ZI Laut Natuna harus memperhatikan perlindungan lingkungan laut yang rentan terhadap dampak negatif seperti polusi, kerusakan terumbu karang, dan penurunan kualitas air laut. E. Pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya alam di ZI Laut Natuna perlu dilakukan dengan baik agar sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Perlunya pemantauan yang efektif terhadap jumlah dan jenis sumber daya yang diekstraksi, serta kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan yang komprehensif dan berbasis ilmiah. Upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik Laut Natuna. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik Laut Natuna dengan Tiongkok. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain diplomasi bilateral, penegak hukum dan patroli maritim, penguatan kerjasama regional, konsultasi dengan negara-negara terkait melalui hukum internasional. Baik, itulah pemaparan dari PPT saya. Sekian dan terima kasih.